Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan ketiga kita ini hari dari mata kuliah Bank dan LKBB, yaitu dengan materi perkembangan perbankan dan arsitektur perbankan di Indonesia. Sejarah perkembangan perbankan pada masa zaman Babilonia, praktik perbankan didominasi dengan transaksi peminjaman emas dan perak pada pedagang yang membutuhkan, dengan tingkat bunga 20% per bulan, dan bank tersebut adalah Temples of Babylon, atau menara dari Babilonia. Pada praktek perbankan Yunani atau pada masa Yunani, praktek perbankan yang berkembang antara lain adalah menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan pada kalangan bisnis. Pihak bank mendapat penghasilan dari menarik biaya dari jasa penyimpanan uang masyarakat dan mulai bermunculan bank-bank swasta. Jadi pada praktek perbankan Yunani sudah dikenal bank-bank swasta. Pada masa Romawi, praktek perbankan meliputi praktek tukar-menukar uang atau biasa dikenal dengan barter ya, menerima deposito, memberi kredit, dan melakukan transfer dana. Sejarah perkembangan perbankan modern. Era perbankan modern dimulai pada abad 16 di negara Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada awalnya, para tukang emas bersedia menerima uang logam berupa emas dan perak untuk disimpan dengan tanda bukti surat deposito yang disebut goldsmith note, dan ini digunakan sebagai alat pembayaran. Ini awalnya munculnya uang kertas. Jadi pada masa perbankan modern ini awal munculnya uang kertas. Yang dulu masih dikenal dengan emas dan perak. Perkembangannya muncul berbagai masalah, yaitu pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Permasalahan inilah yang kemudian mendorong munculnya regulasi-regulasi perbankan. Karena memang praktek perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap volume uang. Jadi volume uang yang beredar di masyarakat itu bisa berlebih atau berkurang. Atau bisa peredarannya lebih banyak atau lebih sedikit. Bentuk lembaga keuangan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, diberikan batasan kegiatannya di bidang keuangan, yaitu melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana dari masyarakat atau para nasabah dan penyaluran dana kepada masyarakat. Perbedaan lembaga tersebut terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan penghimpunan pada lembaga keuangan, bank dan bukan bank. Dalam penghimpunan dana terhadap lembaga keuangan bank, yang pertama itu secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Kegiatan yang kedua adalah secara tidak langsung dari masyarakat, berupa kertas berharga, penyertaan, pinjaman, atau kredit dari lembaga lain. Lembaga keuangan bukan bank, kegiatannya yaitu hanya secara tidak langsung dari masyarakat. Contohnya terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman, atau kredit dari lembaga lain. Yang kedua, kegiatannya adalah penyaluran dana ke masyarakat. Lembaga keuangan bank, kegiatan pertamanya adalah untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Jadi tujuan untuk modal kerja kemarin kan sudah dijelaskan ya. Bank itu memberikan uang untuk modal kerja. Kalau investasi, bank itu memberikan uang kepada masyarakat berupa pembukaan pabrik atau proyek-proyek baru. Kalau dia untuk konsumsi, tujuannya itu bank itu memberikan uang kepada masyarakat gunanya untuk kepentingan pribadi ya, atau pinjaman pribadi. Yang kedua adalah kepada badan usaha dan individu. Yang ketiga untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah
kegiatannya terutama untuk tujuan investasi, yang kedua terutama kepada badan usaha, yang ketiga adalah terutama untuk jangka menengah dan panjang. Uang dalam pengertian sempit adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi. Dalam pengertian sempit, uang dalam penghitungan teoritis seringkali diberi notasi M1. Jenis uang tersebut adalah yang pertama uang karta, adalah uang resmi atau alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. Ya, di dalam uang kertas dan uang logam itu terdapat nilai nominal atau nominal 1000, 100, 25 dulu ya, dikenal dengan sebutannya itu 25 uang tilin, atau 5.000, 20.000, sampai 50.000 dan 100.000. Dua, uang giral. Uang giral adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening giro atau saving ya, saving nasabah atau saving dana masyarakat yang disimpan di dalam bank tersebut. Itulah uang giral. Uang dalam pengertian luas bisa diartikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama notasi M2, biasanya terdiri dari nilai money, ditambah dengan rekening tabungan atau saving deposit dan rekening deposito berjangka atau time deposit. Yang kedua notasi M3, terdiri dari M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat kepada lembaga keuangan bukan bank. Syarat uang. Yang pertama, dapat diterima secara umum. Bila uang tidak diterima dan diketahui secara umum, maka tidak mungkin digunakan sebagai alat pertukaran. Yang kedua, memiliki nilai yang stabil. Bila uang tidak memiliki nilai yang stabil, orang tidak akan menaruh kepercayaan. Dalam kenyataannya, nilai uang selalu berubah. Meskipun demikian, perlu dijaga agar perubahan tersebut tidak besar. Yang ketiga, jumlah yang beredar harus mencukupi kebutuhan. Kekurangan suplai uang akan membahayakan kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, otoritas moneter perlu memantau perkembangan perekonomian sehingga elastisitas ketersediaan dana tetap terjaga. Yang keempat, mudah dibawa untuk urusan setiap hari dan justru tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan transaksi. Kalau uang kertas kan bisa dibawa kemana-mana kan, bisa ditaruh atau diletakkan di dalam dompet, atau di dalam kantung baju atau celana. Yang kelima, tahan lama. Dalam proses transaksi bisnis uang berpindah-pindah tangan, maka harus dijamin agar nilai fisiknya mampu bertahan. Atau uang kertas contohnya itu tidak mudah koyak, atau dia uang logam, biasanya bisa dibawa, tetapi yang terlalu banyak ya disimpan di dalam dompet, kalau terlalu banyak disimpan di dalam dompet juga nggak bisa dibawa kemana-mana. Peran uang, yang pertama alat tukar menukar, sebagai alat untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, alat pengukur nilai, digunakan sebagai alat yang dapat menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan seseorang. Yang ketiga, standar pembayaran masa depan, yaitu digunakan sebagai pencicil utang. Yang keempat, alat penimbun kekayaan atau daya beli. Uang sebagai salah satu alat penimbun kekayaan karena keyakinan bahwa bila uang digunakan pada masa kini akan memiliki nilai masa kini. Dan bila digunakan pada masa depan akan memiliki nilai pada masa depan. Itulah peran uang. Fungsi bank. Yang pertama, agen of trust atau fungsinya sebagai kepercayaan. Kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana maupun penyalur dana. Yang kedua, agen of development. Artinya kegiatannya itu mobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Itu kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, agen of service atau kegiatannya itu mobilisasi dana untuk pelayanan ekonomi. Di samping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.
Jasa tersebut antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. A. Pengalian aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Itu biasanya yang A itu adalah untuk kegiatan investasi ya. B. Transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk yang dikeluarkan berupa giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya, merupakan pengganti uang sebagai alat pembayaran. Jadi transaksinya ini sifatnya bisa langsung dan tidak langsung. C. Likuiditas. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank masing-masing memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. D. Efisiensi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Jadi dia tepat guna gitu. Dalam biaya transaksi itu membuat jangkauan pelayanan itu lebih maksimal dalam bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum deregulasi. Fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan dana, dan lain-lain. Yang ketiga, membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Yang keempat, sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari perusahaan-perusahaan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara penjajah. Yang kelima, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan yang pertama, memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Berbeda ya, kalau dia sebelum deregulasi pada pemerintah zaman penjajah kolonial ya. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan pada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Yang keempat, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan pemerintah. Itu tadi berupa saluran dananya itu saluran dana investasi. Kondisi sesudah deregulasi. Paket 1 Juni tahun 1983, penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva, pengurangan KLBI maupun kebebasan bank menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI. Yang ketiga, Bank Indonesia sejak tahun 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. Paket 27 Oktober 1988, yaitu penyerahan dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan, pengendalian kebijakan moneter, pengembangan pasar modal. Paket 20 Desember 1988, Paket 25 Maret 1989, aturan penyelenggaraan baru efek oleh swasta, alternatif sumber pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen
maupun kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, broker asuransi, adjuster asuransi, dan aktuaria. Jadi KLBI di sini adalah kredit lembaga Bank Indonesia, yaitu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk membantu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam menunjang program pemerintah. Kalau dia SBI ya, SBI adalah sertifikat Bank Indonesia. Itu sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau dia SBTU ya, SBTU itu sertifikat pada pada pasar uang ya. Sertifikat berupa pasar uang ini biasanya dikeluarkan oleh nasabah dan ditandatangani untuk menjamin pelunasan utang nasabah itu terhadap bank, seperti itu. Oke, kita lanjut. Paket 25 Maret 1989, yaitu penyempurnaan paket sebelumnya maupun bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat memiliki net open position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri. Paket 29 Januari 1990, yaitu penyempurnaan program perkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank. Paket 28 Februari 1991, yaitu penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Paket 29 Mei 1993 berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank. Ciri-ciri perbankan setelah deregulasi. Yang pertama, peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta bertambah banyak. Yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar modal atau SBPM. Kalau yang tadi sebelumnya itu SBPU ya, surat berharga pasar modal. Ini biasanya ya SBPU tadi surat berharga pasar uang, itu biasanya berada di pasar uang. Kalau ini surat berharga pasar modal. Merupakan salah satu sumber alternatif penghimpunan dana dan penyaluran dana. 5 adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. 6. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Kondisi saat krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an, yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spirit negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Yang kelima, jumlah bank menurun. Jadi di sini sudah ada dampak dari krisis moneter tadi ya, krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Peraturan dan perundangan baru, yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Yang keempat, surat keputusan Direksi BI Nomor 3233 Cap Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum. Yang kelima adalah surat keputusan Direksi BI Nomor 3234 Cap Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.
Yang keenam, surat keputusan direksi BI nomor 3235 Kepdir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Yang ketujuh, surat keputusan direksi BI nomor 3236 Kepdir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Prinsip Syariah. Yang kedelapan adalah surat keputusan direksi BI nomor 3237 Kepdir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang Pembantu, OKCP ya, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang kesembilan, surat keputusan direksi BI nomor 3250 Kepdir tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan tata cara pembelian saham bank umum. Yang ke-11 ya, surat keputusan direksi BI nomor 3251 Kepdir tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi, dan akuisisi bank umum. Selanjutnya adalah surat keputusan direksi BI nomor 3252 Kepdir tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya surat keputusan direksi BI nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank umum. Selanjutnya surat keputusan direksi BI nomor 32/53/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi Bank Perkreditan Rakyat. Kondisi terakhir yang pertama adalah selesainya penyusutan API, yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia. Yang kedua, serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga penjaminan simpanan, lembaga pengawasan perbankan, dan yang independen dan otoritas jasa keuangan atau OJK ya. Yang ketiga, kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan. Yang keempat, penyaluran dana masyarakat ke arah yang lebih mencerminkan bank sebagai perantara keuangan dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian. Oke, terima kasih. Sampai di situ dulu pertemuan kita ini hari. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan kembali dan berikan komentar yang mengarah ke sebuah pemahaman dari materi yang saya berikan di hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.